Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah upah sebuah ketaatan. Firman Tuhan yang mendasari dari surat Filipi pasal 2 ayat 9 yang demikian punya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudaraku, sebagai ilustrasi, seorang pilot yang sedang menerjunkan pesawat pada tengah malam dan kabut, hujan deras. Pilot itu sebenarnya buta, kiri kanan tidak tahu. Dia hanya mengenalkan menara pengawas saja. Suara menara pengawas itu yang diandalkan. Suatu saat dia sedang menerbangkan itu. Dari pengawal kontrol memerintahkan cepat segera pesawat menaikkan 1 kilometer. Kembali naikkan cepat. Soalnya di depanmu ada gunung. Pilot itu begitu dia mendengar itu segera menaikkan pesawat sampai 1 kilometer lagi. Akhirnya dia lepas dari tabrakan gunung. Karena apa? Taat. Nah, saudaraku, demikian saudara dan saya, kita akan memahami makna daripada firman Tuhan ketaatan itu apa. 1. Teladan tertinggi dari ketaatan itu adalah teladan kepada Tuhan Yesus. Dia taat sampai akhir hayatnya. Karena itu Allah Bapa meninggikan dia. Segala lutut akan bertelur kepadanya. Nama di atas segala nama. Karena Tuhan Yesus taat. Jelaskan dalam Filipi 2 ayat 8-9. Mana yang kedua? Ketaatan itu membuka berkat pada manusia. Entah hikmat, entah pengetahuan, entah penyertaan, itu berkat-berkat yang lain dari Tuhan Allah sesehari. Yosua 1 ayat 8. Mana yang ketiga? Kehadiran Tuhan Allah itu mengakrabkan kita, sehingga hati kita dekat dengan Tuhan Allah. Hati kita ada damai sejahtera ketika kita taat. Tuhan dekat dengan kita. Kita ada damai sejahtera. Yohanes 14:23. Mana yang keempat? Jaminan iman kita kokoh karena kita taat kepada Tuhan Allah dalam Tuhan Yesus. Lukas 6 ayat 47-48. Sekarang bagian yang kedua, praktek sekarang. Upah sebuah ketaatan kepada Tuhan itu apa? Prakteknya apa? 1. Ketaatan itu harus menjaga kejujuran kita di tengah lingkungan-lingkungan yang kotor. Kita tetap jujur, taat untuk memegang perintah Allah. Jujur, kita beriman pada Tuhan dan menolak segala kecongkaan. Amsal 28 ayat 20a. Kemudian praktek yang kedua, ketaatan itu membawa damai sejahtera di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam pemerintah. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, ada damai sejahtera. Roma 12 ayat 19. Praktek yang ketiga, ketaatan itu selalu mengutamakan Tuhan Allah di dalam kesibukan, sesehari. Kita taat pada Tuhan itu mengutamakan Tuhan Allah lebih dahulu di dalam doa, di dalam penyembahan, di dalam firman Tuhan. Matius 6 ayat 33. Praktek yang keempat, ketaatan itu selalu menjaga
kekudusan bagi orang yang percaya. Amsal 3 ayat 1-2. Sekarang bagian yang ketiga, kesimpulan upah sebuah ketaatan itu apa? 1. Ketaatan itu menuntut kerendahan hati terlebih dahulu. Seperti pilot itu, dengan rendah hati dia taat pada suara menara pengontrol. Dia taat itu, sehingga dia selamat. Demikian juga kalau kita taat kepada Tuhan Allah, kita akan selamat dari bencana dosa. Filipi 2 ayat 8. Kesimpulan yang kedua, Tuhan Allah adalah pembela dan memegang otoritas mutlak. Tentang ketaatan itu, otoritasnya pada Tuhan Allah sudah diteladani Tuhan Yesus, sehingga mutlak otoritasnya itu dari Tuhan Allah. Matius 28 ayat 18. Kemudian kesimpulan buat peninggian dan berkat-berkat Allah itu adalah menurut waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Kita harus sadar. 1 Petrus 5 ayat 6. Nah saudaraku, saya terus berdoa di saudara dan saya. Saudara dan saya sudah menerima upah sebuah ketaatan karena saudara dan saya itu taat kepada Tuhan. Iman kita selalu teguh karena kita akrab dengan Tuhan. Iman kita teguh, kita akrab dengan sesama, sehingga kita menjadi terang dan garam dunia. Karena kita taat. Jadi upah sebagai ketaatan itu adalah hidup yang kekal untuk selamanya. Immanuel. Amin.